Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Parja pada mata pelajaran PAI Kurtilas ya, masih membahas tentang kisah Rasulullah dan para sahabatnya. Langsung saja, di pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Dimulai dari Nabi Muhammad itu sebagai Al-Amin yang artinya dapat dipercaya ya. Bukti dari Nabi Muhammad Al-Amin itu bahwa ketika menjadi penengah ya, memberikan solusi memindahkan Hajar Aswad, di mana yang tadinya ditunjuk Nabi Muhammad yang memindahkan Hajar Aswad tersebut ke tempat asal, Nabi Muhammad memberikan solusi. Solusinya adalah dengan disimpan di tengah-tengah selendang, di mana dipeganglah dari ujung-ujung selendang tersebut dari tiap-tiap kabilah supaya bersifat adil ya. Kasih sayang Rasulullah Nabi Muhammad terhadap anak, keluarga, dan orang tuanya sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Kepedulian Rasul terhadap lingkungan juga sudah dibahas, dan Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kita langsung masuk kepada khalifah atau pemimpin pengganti Nabi Muhammad. Dimulai dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini sebenarnya sudah dipelajari di pelajaran SKI, hanya mengulang sedikit saja ya, yang lengkapnya sudah di SKI. Jadi ini urutan Khulafaur Rasyidin, urutan khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad. Kita langsung bahas satu persatu dari mulai kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau memerintah menjadi khalifah dari mulai 632 sampai 634 Masehi. Nah, nama Abu Bakar diberikan karena ia termasuk orang yang pertama masuk Islam. Bakar, bersegera masuk Islam. Nah, sedangkan gelar As-Siddiq ini diberikan karena ia selalu membenarkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Ya, As-Siddiq itu jadi bukan nama asli tetapi gelar As-Siddiq yang membenarkan. Ya. Ia menjadi khalifah selama 2 tahun. Sifat yang menonjol diantaranya selalu mengutamakan musyawarah, cinta kepada rakyatnya, dermawan dan rendah hati. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah namanya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Kemudian yang kedua, nama Abu Bakar diberikan karena ia termasuk orang yang pertama masuk Islam. Yang ketiga, gelar As-Siddiq diberikan karena membenarkan yang dilakukan Nabi Muhammad. Berikutnya, ia menjadi khalifah selama 2 tahun. Yang terakhir, sifat yang menonjolnya adalah selalu mengutamakan musyawarah, cinta kepada rakyatnya, dermawan, dan rendah hati. Selanjutnya, khalifah yang kedua, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan khalifahnya oleh Umar bin Khattab. Nah, khalifah kedua pengganti Abu Bakar, di mana menjabatnya dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Jadi kurang lebih 10 tahun masa menjabat Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Uzza. Sifat yang menonjolnya yang pertama pemberani, itu Umar itu adil dan tegas. Selanjutnya pemimpin yang hidup sederhana. Ya. Berikutnya perhatian terhadap rakyatnya. Yang berikutnya menetapkan kalender Hijriah. Salah satu jasa Umar bin Khattab, ya, menetapkan kalender Hijriah. Oke, berikutnya sesudah Umar bin Khattab wafat, maka kepemimpinan untuk pengganti khalifah yang ketiga. Ya, tadi yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, sekarang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu merupakan khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab. Beliau memerintah dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Kurang lebih 12 tahun. Ya. Dia merupakan orang kaya yang dermawan. Sifatnya yang menonjol diantaranya dermawan dan pemimpin yang sederhana. Dan jasanya adalah mengumpulkan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Dan jasa yang lainnya adalah merenovasi Masjid Nabawi. Ini sudah lengkap ya, Parja terangkan di SKI ya.
Jadi sekali lagi untuk khalifah ketiga tadi Utsman bin Affan. Sekarang khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Merupakan khalifah keempat pengganti Utsman. Memerintahnya 656 sampai 661 Masehi, 5 tahun. Ya. Pemuda pemberani pembela Rasul Ali bin Abi Thalib. Sifat yang menonjolnya berani, peduli pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya. Ini sebelum diakhiri ada tugas terlebih dahulu ya. Sebelum ke tugas, Parija simpulkan kembali tadi selain dari sifat-sifat pada Nabi Muhammad ada sifat-sifat yang menonjol, jadi ada ciri khas masing-masing dari tiap khalifah. Jadi juga disebutkan lama kepemimpinan ya, dari mulai Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 2 tahun, kemudian Umar bin Khattab 10 tahun, kemudian Utsman bin Affan 12 tahun, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun. Yang paling lama memerintah secara kekhalifahan adalah Utsman bin Affan ya, selama 12 tahun. Ini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jawabannya kalian boleh ditulis di buku catatan PAI ya, dan nanti dikirim ke Parija. Yang pertama arti al-amin, gampang ya. Yang kedua ceritakan solusi. Solusi itu jalan keluar ya. Nabi Muhammad ketika peristiwa memindahkan Hajar Aswad. Jadi ketiga ada renovasi Ka'bah ya, di mana Hajar Aswad dipindahkan terlebih dahulu dan akan dipindahkan kalau setelah beres direnovasi dipindahkan kembali ke tempat asalnya. Ya, bagaimana solusi Nabi Muhammad memindahkan Hajar Aswad tersebut? Yang ketiga, tulis satu contoh Nabi Muhammad memiliki rasa kasih sayang terhadap keluarga. Satu contoh saja ya, bahwa Nabi Muhammad itu sayang terhadap keluarganya. Bisa ke anaknya, bisa ke cucunya ya. Yang keempat, tulis 4 nama lengkap Khulafaur Rasyidin. Ini wajib berurutan dan nama lengkapnya ya, wajib berurutan. Yang kelima, tulis masing-masing satu contoh jasa Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing satu saja jasanya ya. Jadi jasa Utsman apa, jasa Ali apa ketika menjabat sebagai khalifah ya. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan sama Pak Rijal. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.